Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Di video yang kelima ini kami akan menyampaikan tutorial pengisian pelaporan BKD. Bapak Ibu silakan masuk ke https sisterkemdikbud.go.id, lalu masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing. Seperti ini, masukkan username, kemudian password, lalu login. Klik tombol login, nanti akan muncul beranda seperti ini. Bapak Ibu, untuk pelaporan BKD, Bapak Ibu silakan masuk di layanan BKD. Ini layanan BKD. Lalu pilih rekap kegiatan. Seperti ini, rekap kegiatan. Nanti di sini terlihat ada kolom di bagian laporan yang bertuliskan lengkapi laporan kinerja. Bapak Ibu silakan klik lengkapi laporan kinerja. Nanti di sini ada sekitar 6 kolom. Kolom yang pertama adalah biodata, kolom kedua pelaksanaan pendidikan, kolom ketiga pelaksanaan penelitian, kolom keempat pelaksanaan pengabdian, kolom kelima pelaksanaan penunjang, kemudian kolom keenam kewajiban khusus, kemudian kolom ketujuh itu adalah simpulan. Nah, Bapak Ibu pastikan biodata Bapak Ibu di sini itu sudah sesuai. Jika belum sesuai, Bapak Ibu silakan update data pada bagian profil, kualifikasi, kompetensi, atau pelaksanaan pendidikan di kolom tugas tambahan. Nah, jika sudah sesuai termasuk kepangkatan Bapak Ibu. Jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu boleh lanjutkan ke pelaksanaan pendidikan. Namun, jika Bapak Ibu melakukan update data di profil maupun di kolom ini, namun di sini belum berubah, maka Bapak Ibu silakan klik update biodata. Nah, nanti akan muncul data seperti ini. Ini artinya sudah lengkap. Kemudian langkah berikutnya adalah silakan Bapak Ibu klik kolom pelaksanaan pendidikan. Nanti di kolom pelaksanaan pendidikan nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sudah secara otomatis muncul data pelaksanaan pendidikan seperti ini. Bapak Ibu, ini tertulis di sini tim teaching, padahal bukan tim teaching. Saya mengajar fisika dasar, itu bukan tim teaching. Bapak Ibu silakan bisa diedit di bagian ini, di ubah data. Silakan Bapak Ibu ubah data. Misalnya jumlah pertemuannya sebanyak 16 kali. Kemudian apakah tim teaching? Kita jawab tidak. Kemudian SKS mata kuliah yang diakui itu sudah otomatis. Lalu klik ubah data. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah berubah. Yang tadinya 9 kali pertemuan sudah menjadi 16 kali pertemuan. Kemudian bukan dosen tim teaching. Ini juga masih tertulis tim teaching, padahal bukan tim teaching. Ini nanti saya ubah data seperti ini. Nanti di bagian ini isi jumlah pertemuannya sesuai dengan Bapak Ibu lakukan. Kalau saya 16 kali pertemuan. Kemudian apakah tim teaching? Jawaban saya tidak. Maka nanti akan berubah seperti ini. Jangan lupa klik ubah data. Nah, oke. Nanti secara otomatis ini sudah sesuai 16 kali pertemuan, 2 SKS, kemudian SKS BKD-nya sebanyak 2. Jumlah total SKS-nya adalah 7.
Nah, kemudian data bimbingan mahasiswa ini juga belum muncul karena belum diinput di data PDDikti atau di Siaka, termasuk pelaksanaan bimbingan mahasiswa juga belum muncul karena belum diinput oleh bagian akademik atau bagian administrasi prodi. Kemudian bertugas sebagai penguji ujian juga belum diisi. Selanjutnya melakukan pembinaan mahasiswa ini sudah ada karena sudah diinput di bagian pembinaan mahasiswa. Selanjutnya menduduki jabatan tugas tambahan sebagai ketua lembaga penjaminan mutu ini sudah ada. Jika sudah, maka Bapak Ibu lanjut ke kolom yang kedua, yaitu di pelaksanaan penelitian. Nah, di pelaksanaan penelitian, karena saya sudah mengisi di data pelaksanaan penelitian di kolom ini, maka sudah secara otomatis tersinkron di laporan BKD seperti ini. Nah, jika belum, Bapak Ibu bisa klik tombol tarik kinerja dari portofolio seperti ini dengan cara klik tombol ini. Nah, maka secara otomatis data kinerja Bapak terkait dengan publikasi ilmiah, pelaksanaan penelitian itu sudah akan muncul di bagian ini. Selanjutnya di pelaksanaan pengabdian, Bapak Ibu silakan lihat di pelaksanaan pengabdian. Karena di pelaksanaan pengabdian ini saya tidak ada, jadi saya tidak mengisinya. Namun kalau Bapak Ibu sudah mengisi di kolom pelaksanaan pengabdian, maka sudah secara otomatis akan muncul di bagian ini. Jika belum muncul, Bapak Ibu silakan klik tombol tarik kinerja dari portofolio. Kemudian penunjang, silakan Bapak Ibu klik tombol pelaksanaan penunjang. Jika Bapak Ibu sudah mengisi di penunjang, maka secara otomatis data akan ditarik ke bagian penunjang. Nah, selanjutnya kewajiban khusus lektor kepala. Karena saya lektor kepala, maka kewajiban kewajiban khususnya untuk syarat minimum membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Syarat minimumnya itu 3. Kemudian membuat jurnal internasional atau paten atau karya seni monumental, desain monumental 1. Namun karena sudah memenuhi, saya malam 4. Kemudian yang dibawa yang membuat jurnal internasional ada 2, jadi ini sudah terpenuhi. Kemudian Bapak Ibu silakan lihat di kolom simpulan dengan cara klik simpulan, maka di sini akan muncul data seperti ini, Bapak Ibu. Karena saya dengan tugas tambahan, maka pelaksanaan pendidikan bisa minimal 3 SKS. Namun saya jumlah totalnya itu adalah pelaksanaan pendidikan itu ada 13 SKS. Kemudian di pelaksanaan penelitian boleh kosong, meskipun saya ada jurnal atau publikasi ilmiah, namun saya isi SKS lebih atau beban lebih di kolom pelaksanaan penelitian. Kemudian pelaksanaan pengabdian boleh kosong, kemudian pelaksanaan penunjang juga boleh kosong, sehingga jumlah total SKS BKD itu 13,75, beban lebihnya 6,25, keterangannya atau statusnya ini sudah memenuhi, sehingga di sini di laporan BKD yang diajukan ini memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen mengenai kewajiban khusus dosen. Kemudian ini karena ini sudah memenuhi kewajiban, maka langkah selanjutnya jangan dulu Bapak Ibu lakukan simpan permanen, tapi Bapak Ibu silakan lihat di pelaksanaan pendidikan. Nah, Bapak Ibu
perlu untuk melengkapi dokumen pendukung seperti ini. Ini belum ada bukti ajar, ini juga belum ada bukti ajar, ini juga belum ada bukti ajar. Nah, jika belum ada, maka Bapak Ibu silakan di tahap pertama Bapak Ibu harus membuat folder dokumen bukti dukung laporan BKD. Ini misalnya seperti Nah, caranya Bapak Ibu silakan klik tombol berwarna merah ini sini. Lalu Bapak Ibu di sini ada tertulis tidak ada bukti dokumen. Nah, silakan Bapak Ibu isi nama dokumennya apa, kemudian keterangan, pilih dokumen, kemudian tautan dokumen dimasukkan di sini, lalu klik simpan. Nah, nama dokumen yang perlu diupload untuk pengajaran yaitu jurnal kuliah, daftar hadir, kemudian RPS, kemudian daftar nilai atau rekapan nilai mahasiswa. Nah, itu diupload satu-satu di kolom ini. Nanti Bapak Ibu tinggal beri nama. Jika yang diupload adalah RPS, silakan dikasih nama RPS. Kemudian nanti ada pilihannya, silakan Bapak Ibu pilih RPS seperti ini. Lalu jenis dokumennya tadi pilihannya, kemudian nanti tautan dokumennya disimpan di sini. Langkah selanjutnya adalah simpan dokumen. Begitu juga untuk mata kuliah berikutnya, misalnya sumber dan media pelajaran, ini juga belum ada bukti ajar. Silakan Bapak Ibu upload dokumen bukti ajar untuk mata kuliah tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, dokumen yang diupload itu adalah jurnal kuliah, daftar hadir atau rekapan daftar hadir mahasiswa, kemudian daftar nilai mahasiswa dan RPS. Silakan Bapak Ibu di-upload tautan dokumennya di kolom ini, lalu klik simpan. Begitu juga dengan pelaksanaan penelitian. Jika dibutuhkan bukti pendukung, maka Bapak Ibu silakan upload dokumen bukti pendukungnya. Nah, jika Bapak Ibu di kesimpulan masih tertulis tidak memenuhi syarat BKD, maka Bapak Ibu silakan memperbaiki data, jangan dulu disimpan permanen. Demikian Bapak Ibu, itu tutorial untuk pelaporan BKD di aplikasi Sister. Terima kasih.